Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Tunas Baru Lampung TBLA 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, untuk TBLA kita lihat dulu untuk riwayat pembagian dividennya. Ya, sebenarnya perusahaan baik gitu karena riwayat pembagian dividennya jelas gitu ya. Tapi yang terpenting adalah 3 tahun ke belakang. Ya, perusahaan itu harus bagi dividen ya. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat gitu. Jadi kalau dia seperti ini nih 3 tahun ke belakang rutin, ya layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Oke, oke. Nah, kita lihat dulu sekarang si kas tarakasnya ya. Zoom segini aja deh ya. Ini satuannya jutaan. Nah, kita harus lihat kas tarakas karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi ya untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi otomatis nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Nah, memang ini saya lihat kas tarakasnya turunnya cukup lumayan, turun 55%, setara 622 miliar. Tapi nanti kita coba cek lagi nanti detail di laporan arus kasnya. Nah, kita loncat dulu ke saldo laba ya, yang ini nilainya. Ini harus dilihat karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai 2025 Q4. Nah, jadi TBLA sampai 2025 Q4 itu telah profit sebesar 6,9 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Jadi perusahaan yang baik gitu ya, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Berikutnya kita lihat ke ekuitas milik ya, yang ini nilainya. Kita pindahkan dulu angkanya. 35143. Oke ya, nih udah kita. Nah, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya di 3 ya. Jadi TBLA ini telah profit sebesar 3 kali modal awalnya ya di luar dividen. Jadi misal modal 1 miliar telah profit 3 miliar di luar dividen. Ya, jadi ini sangat-sangat baik. Nah, secara PBV memang ini cukup murah ya di 0,46. Jadi potensi profitnya 119% kalau dia mencapai ke book value di 15.533. Per 2 April sekarang 700 ya, dan memang dia udah dihargai di bawah saldo labanya ya di 0,61. Jadi memang secara PBV memang ini cukup murah sebenarnya. Cuman kenapa nih dia dihargai rendah? Ya gitu, nah itu kita harus lihat lebih lanjut. Cuman yang pasti memang kalau sawit itu kan memang biasanya sentimen ya, mungkin sentimen lagi nggak begitu baik, jadi harga terdorong turun terus ya, kan siklikal gitu ya kadang yang komunitas seperti ini gitu. Jadi ketika di suatu saat sentimennya baik atau tiba-tiba secara laporan keuangan baik, misal laba melonjak drastis didukung sama berita yang bagus, nah itu harga biasanya melonjak tinggi ya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk pendapatannya. Nah, di sini kita lihat pendapatan, harus kita lihat karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Nah, perusahaan yang baik ya cenderung bertambah ya, pendapatannya cenderung naik gitu. Di sini pendapatan tumbuh sekitar 5,4 triliun, naik 31%. Ini oke juga nih, tumbuhnya lumayan ya. Nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal, nanti kita dapat laba bruto. Nah, ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya lewat gross profit margin. Jadi dengan GPM 16% gitu ya, jual barang 100.000, ambil profit kotor 16.000. Makanya cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin ya, GPM sebesar mungkin, karena semakin besar laba bruto semakin besar laba bersih. GPM laba bruto nanti kurang-kurang beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti kita akan dapat laba periode berjalan atau laba bersihnya ya. Oke, kita pindahkan dulu. Ini kita lihat ya, tadi laba brutonya dia tumbuh juga ya, bagusnya 26%, naik 797 miliar. Laba bersih naik juga 200 miliar ya, tumbuh 28%. Ini oke juga nih kinerjanya sekarang, bagus naik. Ya. Nah, secara valuasi, secara PER gitu ya, ini PER di bawah 5 ya, ini murah, tergolongnya murah, soalnya di 4,6. PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi misalnya belinya PER 4,6 lah, 5 lah dibulatin 5, holding PER itu setidaknya 5 tahun ya, balik modal secara earning per share tadi. Sebenarnya ini memang banyak investor cari yang di PER di bawah 5, di bawah 10 ya, karena lebih murah secara profitabilitas ya. Cuman kembali lagi ya, sebenarnya ini saya rasa sih bisa jadi peluang ya, cuman ya kembali ke profil masing-masing aja ya. Sama kan kadang memang sentimen sawit ini memang udah lama sekali ya, dia nggak ada yang bagus-bagus gitu. Jadi kalau begitu dia ada lagi, nanti mungkin bisa jadi kinerja harga sahamnya naik ya, kinerja harganya ya gitu. Oke, sekarang kita lihat penerimaan kasnya yang ini nilainya. Nah, ini harus kita lihat karena penerimaan kas ini adalah jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya.
Jadi ingat si penerimaan kas ini tadi punya fungsi untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Nah ini kita lihat tumbuh 4,5 triliun ya, naik 26% karena tadi si pendapatan juga naik. Nah rasionya juga ini bagusnya di 95% ya. Jadi teman-teman misalnya menjual barang 100 juta, customer bayar 95 juta. Nah 5 jutanya itu bisa jadi piutang yang mungkin 5 juta yang kurangnya itu berubah jadi piutang nanti ditagih oleh perusahaan ya. Jadi makanya rasionya harus setinggi mungkin ya. Memang ini masih bagus ya di atas 90%. Nah uang kas yang dikumpulkan digunakan untuk bayar operasional dulu ya, nanti keluar net CFO. Nah cuman ini harus sedikit waspada karena ini net CFO-nya negatif ya, artinya perusahaan ini nggak menghasilkan uang tunai dari bisnisnya, uangnya habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya lihat aja nih, udah bayar supplier karyawan sisa 469 miliar, bayar beban bunga udah 1,3 ya, jadi kurang uangnya 1,3 triliun ya gitu. Jadi secara cash flow saya rasa ini nggak stabil ya, kurang baik di periode 2025 Q4. Nah lalu aktivitas ekspansi usaha di sini nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Nah di sini memang ekspansinya lebih agresif ya dibandingkan dengan periode sebelumnya karena dia lebih besar nilainya gitu. Tapi memang di sini saya lihat ini kan memang cenderung sama nih, berarti maintenance, tapi di sini ada ekspansi tepatnya pada investasi pada surat berharga ya, sama entitas asosiasi yang ini nih. Nah selanjutnya untuk aktivitas pendanaannya otomatis ya ini kan secara CFO negatif, ini negatif, uangnya kurang gitu ya. Jadi perusahaan harus mengambil pinjaman ya, makanya di net CFF-nya di sini positif. Kalau positif ya perusahaan tadi mengambil pinjaman, tuh lihat tuh, ambil pinjaman jangka pendek, ambil pinjaman jangka panjang. Kalau negatif ya pelunasan, biar dividen pelunasan gitu ya. Kalau saya memang cari suka yang negatif. Nah makanya di sini polanya min plus dan ada penurunan kas tara kas ya. Jadi memang pinjamannya ini untuk membiayai operasional dan juga untuk ekspansi ya, dan juga perusahaan harus keluar uang dari dalam dompetnya gitu. Jadi saya rasa untuk cash flow-nya TBA per 2025 Q4 saya rasa nggak stabil. Nah kita lihat resiko bisnisnya ya untuk aset lancarnya, yang ini nilainya 360, jangka pendeknya yang ini. Oke ya, di sini kita lihat untuk rasio lancarnya di 1,1 ya, masih acceptable. Cuma rasio kasnya ini cukup mengkhawatirkan di 0,04, apalagi cash flow yang nggak stabil seperti ini ya. Kewajiban yang harus lunas kurang dari setahun 12,6 triliun, uang di dompet cuma 504 miliar. Ini harus dilihat nanti strategi manajemen gimana nih ya untuk menghadapi yang seperti ini. Apalagi kita harus lihat dulu untuk short term debt-nya yang ini nih ya, utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang. Saya rasa ambil dua ini aja ya, kita jumlahkan dulu nih, angkanya besar sekali. 5202 803 1471 594 ya. Oke, di sini kita lihat ya untuk kas terhadap short term DP di 0,05, utang depan mata 10T, uang di dompet cuma 500 miliar ya. Sekali lagi ini antisipasi ya, ini sebenarnya saya rasa ini resiko tinggi untuk jangka pendek ya TBLA gitu, karena kadang kalau misalnya dia utang terlalu besar seperti kas yang nggak mencukupi, biasanya kadang ya mungkin PKPU gitu ya, cuman nggak tahu ya, nanti pastikan aja kalau memang teman-teman memang yang request TBLA ini siapa ya, waktu saya lupa, pastikan aja ya, pantau beritanya gitu ya, lihat manajemen perusahaan dalam mengantisipasi utang yang akan jatuh tempo ke depan ya, kurang dari setahun ini lumayan nih 10,2 T ya. Nah, secara untuk liabilitasnya kita pindahkan dulu angkanya. Di sini daerah memang tinggi ya di 2,3. Untuk long term debt-nya di sini ada utang bank jangka panjang aja ya. Di sini kita pindahin dulu. Nah, di sini kita lihat memang total debt-nya naik lumayan ya. Ini total debt-nya naik 21%. Ya. Nah ini juga secara DER dia tinggi, long term debt to equity juga tinggi ya gitu ya, normalnya biasanya mentok maksimal ya, wajarnya di bawah setengah, ini di 0,8, dia juga kan ini di 2,3 ya, biasanya kan rata-rata 1 ya secara umum gitu. Jadi ini resiko, saya rasa resiko tinggi ya, mengingat kas nggak stabil, kan kas nggak stabil seperti ini ada kemungkinan takutnya nggak bayar dividen ya, nggak bisa bagi dividen. Cuman kembali lagi dilihat lagi di cash flow saat 2026 Q1. Nah, jadi setelah saya pindahkan untuk TBLA ini, saya rasa memang ini perusahaan yang baik secara dividen. Kita 3 tahun ke belakang bagi dividen, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Perusahaan juga telah profit 3 kali modal awalnya ya, PBV cukup murah di 0,46, potensi profitnya 119%.
PER juga murah ya, ini di 4,6 saya rasa gitu. Lalu juga untuk cash flow antisipasi ya ini memang sedang nggak stabil ya, ada pengambilan pinjaman untuk membiayai operasional dan ekspansi, dan juga dibiayai juga oleh uang dari dalam dompet. Ini kan turunan kasnya lumayan ya. Total debt juga naiknya lumayan gitu ya, meskipun tadi berapa 21% ya. Secara likuiditas ini tampak lemah ya, antisipasi utang yang akan jatuh tempo ini gitu. Solvensi juga ini memang lebih tinggi daripada rata-rata ya, nilai wajarnya gitu ya, angka wajarnya. Jadi mungkin TBLA ya resikonya menengah ke tinggi, cenderung ke tinggi saya rasa ya. Oke, itu aja pendapat saya untuk TBLA. Dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu. Jadi untuk prospek kedepannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan saya nggak bahas harga saham ya, naik turun kita kembalikan ke mekanisme pasar ya untuk jangka pendek. Dan untuk valuasi saya hanya pakai PBV dan PER ya. Jadi valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, silahkan digunakan. Oke teman-teman, itu aja. Kalau ada pertanyaan dari request saham langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak ya, semoga bermanfaat. Saya Adun dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.